Assalamualaikum pembelajar semua, bertemu lagi dengan saya Heriono Lalu dalam pokok bahasan praktek dan dokumentasi perancangan proses. Pada video kali ini kita akan membahas dokumentasi perancangan proses. Setelah mengikuti materi ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan metode perancangan proses pada mata kuliah ini relatif terhadap metode perbaikan proses yang sudah ada. Dokumentasi perancangan proses setidaknya terbagi dalam dua dokumen, seperti ditunjukkan pada slide berikut. Dokumen pertama adalah dokumen proses perancangan. Dokumen ini berisi tahapan metode perancangan dan bagaimana cara menjalankan setiap tahapan tersebut. Dokumen kedua adalah dokumen model proses hasil rancangan. Dokumen ini berisi penjelasan setiap item dalam model proses hasil rancangan. Item model proses dimaksud sesuai dengan item model pada pokok bahasan model proses. Berikut adalah ilustrasi dokumentasi perancangan proses, seperti ditunjukkan pada slide berikut. Struktur bab pada ilustrasi mengikuti struktur tahapan dalam metode perancangan proses. Struktur seperti ini dapat Anda gunakan dalam laporan perancangan proses yang Anda lakukan. Misalkan pada laporan tugas akhir atau tugas besar pada mata kuliah. Bagian yang lebih detail terkait operasional setiap subaktivitas dari metode dapat dijadikan lampiran pada dokumen laporan perancangan proses. Apakah dokumen perancangan proses dapat dikonversikan? Jawaban pertanyaan ini ditunjukkan pada slide berikut. Perancangan proses merupakan upaya melakukan desain atau redesign proses. Dalam dokumen perancangan proses, terdapat mekanisme merumuskan masalah sampai pada mekanisme verifikasi dan validasi rancangan proses. Artinya, dokumen ini menyimpan knowledge bagaimana melakukan tahapan perubahan dan perbaikan proses. Knowledge tersebut dapat distandarkan menjadi dokumen mekanisme evaluasi dan perbaikan proses. Konversi ini menjadikan dokumen perancangan proses sebagai bagian dari model proses, yaitu item model, perubahan, dan perbaikan proses. Berikut adalah ilustrasi dokumentasi kedua, yaitu model proses, seperti ditunjukkan pada slide berikut. Struktur bab dapat mengikuti kelengkapan dalam model proses. Pertama, yaitu komponen model proses. Item proses yang dijelaskan pada bagian ini seperti customer, input-output, tujuan, event, SDM, dan infrastruktur proses. Kedua, yaitu komponen interaksi dan keterkaitan. Item proses yang dijelaskan pada bagian ini seperti keterkaitan output dengan tujuan dan value proses. Hubungan antar aktivitas proses, keterkaitan antara aliran aktivitas dengan struktur elemen SDM dan infrastruktur proses. Bagian ketiga yang tidak ditampilkan dalam ilustrasi adalah ukuran, kriteria, dan dinamika proses. Item proses yang bisa dijelaskan pada bagian ini seperti ukuran dan metode monitoring dan kontrol proses, aturan yang membatasi proses, dan indikator kinerja. Bagian keempat yang juga tidak tampil pada ilustrasi adalah adaptasi proses, dengan item berupa feedback dan perubahan proses. Apakah dokumen model proses dapat dikonversikan? Jawaban pertanyaan ini ditunjukkan seperti pada slide berikut. Dokumen model proses berisi knowledge tentang proses, seperti dijelaskan sebelumnya. Knowledge ini dapat distandarkan sehingga menjadi dokumen proses standar. Dokumen proses standar dapat menjadi dokumen mutu perusahaan, seperti dokumen SOP atau dokumen lainnya. Dengan kata lain, jika kita ingin membuat SOP, maka isi SOP yang kita buat adalah sama dengan isi dokumen model proses. Demikian keseluruhan materi pokok bahasan